Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel hidup dalam penindasan dan perbudakan di bawah kekuasaan Firaun yang kejam. Mereka mengalami siksaan dan penyiksaan yang tidak terkira. Nabi Musa yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel telah berulang kali memperingatkan Firaun agar membebaskan kaumnya. Namun, Firaun tetap bersikeras dan menolak. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali kepada Firaun dan menunjukkan mukjizat untuk meyakinkannya. Nabi Musa membawa tongkatnya dan bertemu Firaun di hadapan rakyatnya. Di sana, Nabi Musa menunjukkan beberapa mukjizat, termasuk mengubah tongkatnya menjadi ular raksasa dan membuat tangannya bersinar dengan cahaya putih. Namun, Firaun tetap tidak percaya dan malah menantang Nabi Musa untuk menunjukkan mukjizat yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar dari Mesir menuju Laut Merah. Sahabat umat Muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Raja Firaun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa adalah seorang raja yang zalim, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel yang menjadi hamba kekejaman, kezaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya dari raja dan orang-orangnya. Mereka merasa tidak tenteram dan selalu dalam keadaan gelisah, walaupun berada dalam rumah mereka sendiri. Mereka tidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja, dan berdebar hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pegawai-pegawai kerajaan lalu di sekitar rumah mereka. Apalagi bunyi telapak kaki mereka sudah terdengar di depan pintu. Raja Firaun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu, bergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada taranya, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Pada suatu hari beliau terkejut oleh ramalan seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba-tiba datang menghadap raja dan memberitahu bahwa menurut firasatnya kelak, seorang bayi lelaki akan dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Firaun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh, dan agar diadakan pengusutan yang teliti, sehingga tiada seorang pun dari bayi lelaki, tanpa terkecuali, terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para pengawal dan tenteranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki, dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Raja Firaun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya setelah mendengar para anggota kerajaannya bahwa wilayah kerajaannya telah menjadi bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa takdirnya bila sudah difirman kun, pasti akan wujud dan menjadi kenyataan fayakun. Tidak sesuatu kekuasaan bagaimanapun besarnya, dan kekuatan bagaimana hebatnya dapat menghalangi atau menggagalkannya. Raja Firaun sesekali tidak terlintas dalam pikirannya yang kejam dan zalim itu bahwa kerajaannya yang megah, menurut apa yang telah tersirat dalam Lauhul Mahfudz, akan ditumbangkan oleh seorang bayi yang justru diasuh dan dibesarkan di dalam istananya sendiri, akan diwarisi kelak oleh umat Bani Israel yang dimusuhi, dihina, ditindas, dan disekat kebebasannya. Bayi asuhnya itu ialah laksana bunga mawar yang tumbuh di antara duri-duri yang tajam, atau laksana fajar yang timbul menyingsing dari tengah kegelapan yang mencekam.
Yukabad, istri Imron bin Qahat bin Lawi bin Yakub, sedang duduk seorang diri di salah satu sudut rumahnya, menanti datangnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya itu. Bidan datang dan lahirlah bayi yang telah dikandungnya selama 9 bulan dalam keadaan selamat, segar, dan sehat walafiat. Dengan lahirnya bayi itu, maka hilanglah rasa sakit yang luar biasa dirasai oleh setiap perempuan yang melahirkan. Namun setelah diketahui oleh Yukabad bahwa bayinya adalah lelaki, maka ia merasa takut kembali. Ia merasa sedih dan khawatir bahwa bayinya yang sangat disayangi itu akan dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahasiakan kelahiran bayi itu dari siapapun. Bidan yang merasa simpati terhadap bayi yang lucu dan bagus itu, serta merasa betapa sedih hati seorang ibu yang akan kehilangan bayi yang baru dilahirkan, memberi kesanggupan dan berjanji akan merahasiakan kelahiran bayi itu. Setelah bayi mencapai 3 bulan, Yukabad tidak merasa tenang dan selalu berada dalam keadaan cemas dan khawatir terhadap keselamatan bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam sebuah peti yang tertutup rapat, kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. Yukabad tidak boleh bersedih dan cemas atas keselamatan bayinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengembalikan bayi itu kepadanya, bahkan akan mengutuskannya sebagai salah seorang rasul. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau khawatir, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepercayaan penuh terhadap jaminan ilahi, maka dilepaskannya peti bayi oleh Yukabad. Setelah ditutup rapat dan dicat dengan warna hitam, terapung di permukaan air sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi dan mengikuti peti rahasia itu, agar diketahui di mana ia berlabuh, dan di tangan siapakah akan jatuh peti yang mengarungi arti yang sangat besar bagi perjalanan sejarah umat manusia. Alangkah cemasnya hati kakak Musa ketika melihat dari jauh bahwa peti yang diawasi itu dijumpai oleh putri raja yang kebetulan berada di tepi sungai Nil bersantai bersama beberapa dayangnya, dan dibawanya masuk ke dalam istana dan diserahkan kepada ibunya, istri Firaun. Maka keluarga Firaun memungutnya agar dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 8. Yukabad yang segera diberitahu oleh anak perempuannya tentang nasib peti itu, menjadi kosonglah hatinya karena sedih, dan serta hampir saja membuka rahasia peti itu. Andai kata Allah tidak meneguhkan hatinya dan menguatkan hanya kepada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Raja Firaun ketika diberitahu oleh Asiyah istrinya tentang bayi laki-laki yang ditemukan di dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil, segera memerintahkan agar bayi itu dibunuh seraya berkata kepada istrinya, "Aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan akan menjadi musuh kami, penyebab kesedihan kami, dan akan menghancurkan kerajaan besar ini." Namun Asiyah yang sudah terlanjur menaruh simpati dan kasih sayang terhadap bayi yang lucu dan manis itu, berkata kepada suaminya, "Janganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku menyayangi dia. Lebih baik kita angkat dia sebagai anak, siapa tahu kelak ia akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Hatiku sangat tertarik kepadanya, dan ia akan menjadi kesayanganku serta kesayanganmu. Demikianlah jika Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesuatu, maka dia mempermudah jalan bagi terlaksananya takdir tersebut. Selamatlah nyawa putra Yukabad yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi rasulnya, menyampaikan amanat wahyunya kepada hamba-hambanya yang telah tersesat." Nama Musa diberikan kepada bayi itu oleh keluarga Firaun.
Nama tersebut memiliki arti air dan pohon, di mana mu berarti air dan sa berarti pohon, sesuai dengan tempat ditemukannya peti bayi itu. Kemudian didatangkanlah beberapa inang ke istana untuk menjadi ibu susuan Musa. Akan tetapi setiap inang yang mencoba menyusui bayi itu ditolak olehnya. Bayi Musa enggan menyedot dari setiap payudara yang diletakkan di bibirnya. Dalam keadaan bingung memikirkan bayi angkatnya yang menolak air susu dari begitu banyak inang yang telah didatangkan, Asiyah, istri Firaun, mulai cemas. Pada saat itu datanglah kakak Musa yang diam-diam mengawasi keadaan adiknya, menawarkan seorang inang lain yang mungkin dapat diterima oleh bayi tersebut. Ketika keluarga Firaun menanyakan apakah ia mengenal keluarga bayi itu, kakak Musa menjawab, "Aku tidak mengenal siapa keluarga atau ibu bayi ini. Hanya saja aku ingin menunjukkan satu keluarga yang baik dan sangat rajin mengasuh anak. Barangkali bayi ini dapat menerima air susu dari ibu keluarga tersebut." Anjuran kakak Musa diterima oleh istri Firaun, dan seketika itu jugalah dijemput ibu kandung Musa sebagai inang bayaran. Maka begitu bibir sang bayi menyentuh payudara ibunya, disedotlah air susu ibu kandungnya itu dengan sangat lahapnya. Kemudian diserahkan Musa kepada Yukabat ibunya untuk diasuh selama masa menyusui dengan imbalan upah yang besar. Maka dengan demikian terlaksanalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yukabat bahwa ia akan menerima kembali putranya itu. Setelah selesai masa menyusui, dikembalikan Musa oleh ibunya ke istana, di mana ia diasuh, dibesarkan dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia mengendarai kendaraan Firaun dan berpakaian sesuai dengan cara-cara Firaun berpakaian, sehingga ia dikenal orang sebagai Musa bin Firaun. Sejak ia kembali ke istana oleh ibunya setelah disusui, Musa hidup sebagai salah seorang dari keluarga kerajaan hingga mencapai usia dewasanya, di mana ia memperoleh asuhan dan pendidikan sesuai dengan tradisi istana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakannya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Di samping kesempurnaan dan kekuatan rohani, ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan tubuh dan kekuatan jasmani. Musa mengetahui dan sadar bahwa ia hanya seorang anak pungut di istana, dan tidak setitik darah Firaun pun mengalir di dalam tubuhnya, dan bahwa ia adalah keturunan Bani Israel yang ditindas dan diperlakukan sewenang-wenangnya oleh kaum Firaun. Karenanya ia berjanji kepada dirinya akan menjadi pembela kepada kaumnya yang tertindas, dan menjadi pelindung bagi golongan yang lemah yang menjadi sasaran kezaliman dan keganasan para penguasa. Demikianlah maka terdorong oleh rasa setia kawannya kepada orang-orang yang madlum dan teraniaya, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkan ia terpaksa meninggalkan istana dan keluar dari Mesir. Peristiwa itu terjadi ketika Musa sedang berjalan-jalan di sebuah lorong di waktu tengah hari, di mana keadaan kota sunyi sepi ketika penduduknya sedang tidur siang. Ia melihat dua orang berkelahi, seorang dari golongan Bani Israel bernama Samiri, dan seorang lagi dari kaum Firaun bernama Fatun. Musa yang mendengar teriakan Samiri mengharapkan akan pertolongannya terhadap musuhnya yang lebih kuat dan lebih besar itu, segera melontarkan pukulan dan tumbukannya kepada Fatun yang seketika itu jatuh terlentang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Musa terkejut melihat Fatun, orang Firaun itu mati karena tumbukannya yang tidak disengaja dan tidak akan mengharapkan membunuhnya. Ia merasa berdosa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun di atas perbuatannya yang tidak sengaja telah melayang nyawa salah seorang dari hamba-hambanya. Peristiwa matinya Fatun menjadi perbuatan ramai dan menarik para penguasa kerajaan yang menduga bahwa pasti orang-orang Bani Israel lah yang melakukan pembunuhan itu. Mereka menuntut agar pelakunya diberi hukuman yang berat bila ia tertangkap. Anggota dan pasukan keamanan negara dihantarkan ke seluruh pelosok kota, mencari jejak orang yang telah membunuh Fatun, yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri dan Musa saja. Akan tetapi,
Walaupun tidak ada orang ketiga yang menyaksikan peristiwa itu, Musa merasa cemas dan takut dan berada dalam keadaan bersedia menghadapi akibat perbuatannya itu, bila sampai tercium oleh pihak penguasa. Alangkah malangnya nasib Musa yang sudah cukup berhati-hati menghindari kemungkinan terbongkarnya rahasia pembunuhan yang ia lakukan, tatkala ia terjebak lagi tanpa disengajakan dalam suatu perbuatan yang menyebabkan namanya disebut-sebut sebagai pembunuh yang dicari. Musa bertemu lagi dengan Samiri yang telah ditolongnya melawan Fatun, juga dalam keadaan berkelahi untuk kali keduanya, dengan salah seorang dari kaum Firaun. Melihat Musa berteriaklah Samiri meminta pertolongannya. Musa menghampiri mereka yang sedang berkelahi, seraya berkata menegur Samiri, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang telah sesat." Samiri menyangkal bahwa Musa akan membunuhnya ketika ia mendekatinya. Lalu berteriaklah Samiri berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh seorang kemarin? Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang sewenang-wenang di negeri ini, dan bukan orang yang mengadilkan kedamaian." Kata-kata Samiri itu segera tertangkap orang-orang Firaun, yang dengan cepat memberitahukannya kepada para penguasa yang memang sedang mencari jejaknya. Maka berundinglah para pembesar dan penguasa Mesir, yang akhirnya memutuskan untuk menangkap Musa dan membunuhnya sebagai balasan terhadap matinya seorang dari kalangan kaum Firaun. Selagi orang-orang Firaun mengatur rancangan penangkapan Musa, seorang lelaki salah satu daripada sahabatnya datang dari ujung kota memberitahukan kepadanya dan menasihatinya agar segera meninggalkan Mesir karena para penguasa Mesir telah memutuskan untuk membunuhnya apabila ia ditangkap. Lalu keluarlah Musa terburu-buru meninggalkan Mesir sebelum anggota keamanan sempat menutup serta menyekat pintu-pintu gerbangnya. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari segala tipu daya orang-orang yang zalim. Keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir seorang diri. Tiada pembantu selain bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kawan selain cahaya Allah dan tiada bekal kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghibur satu-satunya bagi hatinya yang sedih karena meninggalkan tanah airnya ialah bahwa ia telah diselamatkan oleh Allah dari buruan kaum Firaun yang ganas dan kejam itu." Setelah menjalani perjalanan selama 8 hari, 8 malam dengan tanpa beralaskan kaki, sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya, tibalah Musa di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib, yang terletak di timur Jazirah Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Nabi Musa beristirahat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya karena perjalanan yang jauh. Berdiam seorang diri karena nasibnya sebagai salah seorang bekas anggota istana kerajaan yang menjadi seorang pelarian dan buruan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi dan kepada siapa ia harus bertamu di tempat di mana ia tidak mengenal dan dikenal orang, tiada sahabat dan saudara. Dalam keadaan demikian terlihatlah olehnya sekumpulan penggembala berdesak-desak, mengelilingi sebuah sumber air bagi memberi minum ternaknya masing-masing. Tidak jauh dari tempat sumber air itu berdiri 2 orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi minuman kepada ternaknya jika para penggembala lelaki itu sudah selesai dengan tugasnya. Musa merasa kasihan melihat kepada 2 orang gadis itu yang sedang menanti lalu dihampirinya dan ditanya, "Gerangan apakah yang kamu tunggu di sini?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami hendak mengambil air dan memberi minum ternak kami, namun kami tidak dapat berdesak dengan lelaki yang masih berada di situ. Kami menunggu sehingga mereka selesai memberi minum ternak mereka. Kami harus lakukan sendiri pekerjaan ini karena ayah kami sudah lanjut usianya dan tidak dapat berdiri, tidak bisa datang kemari." Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diambilkannya timba kedua gadis itu oleh Musa, dan kemudian dikembalikannya kepada mereka setelah terisi air penuh, ketika sekeliling sumber air itu masih padat dikeliling para pengembala. Setibanya kedua gadis itu di rumah, berceritalah keduanya kepada ayah mereka tentang pengalamannya dengan Nabi Musa,
yang karena pertolongannya yang tidak diminta itu, mereka dapat lebih cepat kembali ke rumah dari biasanya. Ayah kedua gadis yang bernama Syuaib itu tertarik dengan cerita kedua putrinya. Ia ingin berkenalan dengan orang yang baik hati itu, yang telah memberi pertolongan tanpa diminta kepada kedua putrinya, dan sekaligus menyatakan terima kasih kepadanya. Ia menyuruh salah seorang dari putrinya itu pergi memanggilkan Musa dan mengundangnya datang ke rumah. Dengan malu-malu pergilah putri Syuaib menemui Musa, yang masih berada di bawah pohon yang masih melamun. Dalam keadaan letih dan lapar, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku sangat memerlukan belas kasih-Mu dan memerlukan kebaikan sedikit makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Berkatalah gadis itu kepada Musa, memotong lamunannya, "Ayahku mengharapkan kedatanganmu ke rumah untuk berkenalan dengan engkau, serta memberi engkau sekedar upah atas jasamu menolong kami, mendapatkan air bagi kami dan ternak kami." Musa sebagai perantau yang masih asing di negeri itu, tiada mengenal dan dikenali orang tanpa berpikir panjang menerima undangan gadis itu dengan senang hati. Ia lalu mengikuti gadis itu dari belakang, menuju ke rumah ayahnya, yang bersedia menerimanya dengan penuh ramah tamah, hormat dan mengucapkan terima kasihnya. Dalam berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan Syuaib, ayah kedua gadis yang sudah lanjut usianya itu Musa mengisahkan kepadanya peristiwa yang terjadi pada dirinya di Mesir, sehingga terpaksa ia melarikan diri dan keluar meninggalkan tanah airnya untuk menghindari hukuman penyembelihan yang telah direncanakan oleh kaum Firaun terhadap dirinya. Berkatalah Syuaib setelah mendengar kisah tamunya, "Engkau telah lepas dari pengejaran dari orang-orang yang zalim dan ganas itu adalah berkat rahmat Tuhan dan pertolongannya. Dan engkau sudah berada di sebuah tempat yang aman di rumah kami ini, di mana engkau akan tinggal dengan tenang dan tentram selama engkau suka." Dalam pergaulan sehari-hari selama ia tinggal di rumah Syuaib sebagai tamu yang dihormati dan disegani, Musa telah dapat menawan hati keluarga tuan rumah yang merasa kagum akan keberaniannya, kecerdasannya, kekuatan jasmaninya, perilakunya yang lemah lembut, budi pekertinya yang halus, serta akhlaknya yang luhur. Hal itu telah menimbulkan idea di dalam hati salah seorang dari kedua putri Syuaib untuk mempekerjakan Musa sebagai pembantu mereka. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya, "Wahai ayah, ajaklah Musa sebagai pembantu kami menguruskan urusan rumah tangga dan peternakan kami. Ia adalah seorang yang kuat badannya, luhur budi pekertinya, baik hatinya, dan bisa dipercaya." Saran gadis itu disepakati dan diterima baik oleh ayahnya, yang memang sudah menjadi pemikirannya sejak Musa tinggal bersama di rumahnya, menunjukkan sikap bergaul yang manis, perilaku yang hormat, dan sopan, serta tangan yang ringan, suka bekerja, suka menolong tanpa diminta. Diajaklah Musa berunding oleh Syuaib dan berkatalah kepadanya, "Wahai Musa, aku tertarik oleh sikapmu yang manis dan cara pergaulanmu yang sopan, serta akhlak dan budi pekertimu yang luhur, selama engkau berada di rumah kami ini. Dan mengingat akan usiaku yang makin hari makin lanjut, maka aku ingin sekali menerimamu sebagai menantu, mengawinkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. Jika engkau dengan senang hati menerima tawaranku ini, maka sebagai mas kawinnya, aku minta engkau bekerja sebagai pembantu kami, selama 8 tahun menguruskan peternakan kami, dan soal-soal rumah tangga yang memerlukan tenagamu. Dan aku sangat berterima kasih kepadamu, bila engkau secara sukarela mau menambah 2 tahun di atas 8 tahun yang menjadi syarat mutlak itu." Nabi Musa sebagai buruan yang lari dari tanah kelahirannya dan berada di negeri orang sebagai perantau, tidak ada sanak saudara, tanpa pikir panjang lagi menerima tawaran Syuaib itu sebagai karunia dari Tuhan yang akan mengisi kekosongan hidupnya, selaku seorang bujang yang memerlukan teman hidup untuk mengikutinya, menanggung beban penghidupan dengan segala duka dan dukanya. Ia segera berkata kepada Syuaib, "Aku merasa sangat bahagia bahwa engkau berkenan menerimaku sebagai menantu. Semoga aku tidak menghampakan harapan engkau, yang telah berjasa kepada diriku sebagai tamu yang diterima dengan penuh hormat dan ramah tamah, kemudian dijadikannya sebagai menantu,
suami kepada anak putrinya. Syarat kerja yang engkau kemukakan sebagai mas kawin, aku setujui dengan penuh tanggung jawab dan dengan senang hati. Setelah masa 8 tahun bekerja sebagai pembantu Syuaib ditambah dengan sukarela dilampaui oleh Musa, dikawinkanlah ia dengan putrinya yang bernama Syafura. Dan sebagai hadiah perkawinan diberikannya lah pasangan pengantin baru itu oleh Syuaib beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal pertama bagi hidupnya yang baru sebagai suami istri. Pemberian beberapa ekor kambing itu juga merupakan tanda terima kasih Syuaib kepada Musa yang selama ini di bawah pengurusannya, peternakan Syuaib menjadi berkembang biak dengan cepatnya dan memberi hasil serta keuntungan yang berlipat ganda. 10 tahun lebih Musa meninggalkan Mesir tanah airnya sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Firaun. Suatu waktu yang cukup lama bagi seseorang dapat bertahan menyimpan rasa rindunya kepada tanah air, tempat kelahirannya, walaupun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apalagi seorang seperti Musa yang mempunyai kenang-kenangan hidup yang seronok dan indah selama ia berada di tanah airnya sendiri. Selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan mewah, maka wajarlah bila ia merindukan Mesir tempat kelahirannya dan ingin pulang kembali setelah ia beristrikan Syafura, putri Syuaib. Bergegaslah Musa berserta istrinya mengemaskan barang dan menyediakan kendaraan, lalu meminta izin dari orang tuanya dan berangkatlah menuju ke selatan menghindari jalan umum, supaya tidak diketahui oleh orang-orang Fir'aun yang masih mencarinya. Setibanya di Tur Sina tersesatlah Musa kehilangan arah dan bingung manakah yang harus ia tempuh. Dalam keadaan demikian terlihatlah oleh dia sinar api yang nyala-nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke jurusan api itu seraya berkata kepada istrinya, "Tunggulah kamu di sini menantiku. Aku pergi melihat api yang menyala di atas bukit itu dan segera aku kembali. Mudah-mudahan aku dapat membawa satu kabar kepadamu dari tempat api itu, atau setidak-tidaknya membawa sebagian api bagi menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kedinginan." Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kalian di sini, aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa seberkas darinya atau mendapatkan petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia tiba di tempat api itu, Allah berseru, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Thwa." Al-Quran Surah Taha ayat 9-12. Tatkala Musa sampai ke tempat api, itu terdengar oleh dia suara seruan kepadanya, datang dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah, yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Thwa, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat akan aku." Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabiannya, di mana ia telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dan Nabinya, yang dipilih Nabi Musa dalam kesempatan berbicara langsung dengan Allah di atas bukit Tur Sina itu. Telah diberi bekal oleh Allah yang Maha Kuasa 2 jenis mukjizat sebagai persiapan untuk menghadap kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bersandar padanya, dan aku menggunakannya untuk menggoyangkan dedaunan bagi kambingku, dan aku mempunyai keperluan lain dengannya." Allah berfirman, "Lemparkanlah itu wahai Musa." Lalu dia melemparkannya, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak cepat. Al-Quran Surah Taha ayat 17-20. Bertanyalah Allah kepada Musa, "Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan kananmu, hai Musa?" Suatu pertanyaan yang mengarungi arti yang lebih dalam dari sepintas pendengarannya. Lalu Nabi Musa menjawab sederhana,
Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku pukul daun dengannya untuk makanan kambingku. Selain itu aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan-keperluan lain yang penting bagiku. Maksud dan arti dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nampak sederhana itu baru dimengerti dan dipahami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itu di atas tanah, lalu menjelma menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat, sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepadanya, "Peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa, ia segera kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syuaib mertuanya ketika ia berangkat dari Madian. Sebagai mukjizat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan tangannya ke ketiaknya. Nyata setelah dilakukan perintah itu, tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat atau penyakit. Raja Firaun yang telah berkuasa di Mesir telah lama menjalankan pemerintahan yang zalim, kejam, dan ganas. Rakyatnya yang terdiri dari bangsa Egypt yang merupakan penduduk pribumi dan bangsa Bani Israel yang merupakan golongan pendatang, hidup dalam suasana penindasan, tidak merasa aman bagi nyawa dan harta bendanya. Tindakan sewenang-wenang dan pihak penguasa pemerintahan, terutama ditujukan kepada Bani Israel yang tidak diberinya kesempatan hidup tenang dan tentram. Mereka dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidak dikenakan terhadap penduduk bangsa Egypt, bangsa Firaun sendiri. Selain kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan yang ditimpakan oleh Firaun atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel, ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dan dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman, sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan moral dan akhlak. Maka dalam kesempatan berbicara langsung di Bukit Tursina itu diperintahkanlah Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Firaun, bahwa Musa sebagai rasulnya mengajak beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana lain rakyatnya, yang tidak sepatutnya menuntut orang menyembahnya sebagai Tuhan, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta ini, yang wajib disembah olehnya dan semua makhluknya. Nabi Musa dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan Madian, selalu dibayangi oleh ketakutan kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Firaun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia hanya terdorong rasa rindunya yang sangat kepada tanah airnya dengan memberanikan diri kembali ke Mesir tanpa memperdulikan akibat yang mungkin akan dihadapi. Jika pada waktu berangkat dari Madian dan selama perjalanannya ke Tursina, Nabi Musa dibayangi dengan rasa takut akan pembalasan Firaun, maka dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Pergilah engkau ke Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Segala bayangan itu dilempar jauh-jauh dari pikiranmu, dan bertekad akan melaksanakan perintahku menghadapi Firaun, apapun akan terjadi pada dirimu." Hanya untuk menenteramkan hatinya, berucaplah Musa kepada Allah, "Aku telah membunuh seorang dari mereka, maka aku khawatir mereka akan membalas membunuhku. Berikanlah seorang pembantu dari keluargaku sendiri, yaitu saudaraku Harun, untuk menyertaiku dalam melakukan tugasku, meneguhkan hatiku, dan menguatkan tekadku menghadapi orang-orang kafir itu. Apalagi Harun saudaraku itu lebih lancar lidahnya dan lebih cerdas daripada diriku untuk berdebat dan bermusyawarah." Dalam Al-Quran Allah berfirman, Surah Taha ayat 42-48, "Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kebesaranku,
Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya. Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh, kami khawatir dia akan segera menyiksa kami, atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak memperdulikannya." Al-Quran Surah Taha ayat 42-48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan permohonan Musa. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, mendampinginya, dan bersama-sama pergi mereka ke istana Firaun dengan diiringi firman Allah. "Janganlah kamu berdua takut dan khawatir akan disiksa oleh Firaun. Aku menyertai kamu berdua, dan aku mendengar serta melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi antara kamu dan Firaun. Berdakwahlah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Sadarkanlah ia dengan kesesatannya dan ajaklah ia beriman dan bertauhid, meninggalkan kezalimannya dan kecongkakannya. Kalau-kalau dengan sikap yang lemah lembut daripada kamu berdua, ia akan ingat pada kesesatan dirinya dan takut akan akibat dari kesombongan dan kezalimannya." Diperoleh kesempatan oleh Musa dan Harun menemui Raja Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu, setelah menempuh beberapa rintangan yang lazim dilampaui oleh orang yang ingin bertemu dengan Raja pada waktu itu. Pertemuan Musa dan Harun dengan Fir'aun dihadiri pula oleh beberapa anggota pemerintahan dan para penasihatnya. Bertanya Fir'aun kepada mereka berdua, "Siapakah kamu berdua ini?" Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu agar engkau membebaskan Bani Israel dari perhambaan dan penindasanmu dan menyerahkan mereka kepada kami agar menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Firaun yang segera mengenal Musa berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah Musa yang telah kami asuh sejak masa bayimu dan tinggal bersama kami dalam istana sampai mencapai usia remajamu, mendapat pendidikan dan pengajaran yang menjadikan engkau pandai? Dan bukankah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap diri seorang daripada golongan kami? Sudahkah engkau lupa itu semuanya dan tidak ingat akan kebaikan dan jasa kami kepada kamu?" Musa menjawab, "Bahwasanya engkau telah mengurus aku sejak masa bayiku, itu bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan, karena jatuhnya aku ke dalam tanganmu adalah akibat kekejaman dan kezalimanmu. Tatkala engkau memerintah agar orang-orangmu menyembelih setiap bayi-bayi laki yang lahir, sehingga ibu terpaksa membiarkan aku terapung di permukaan sungai Nil di dalam sebuah peti yang kemudian dipungut oleh istrimu, dan selamatlah aku dari penyembelihan yang engkau perintahkan. Sedang mengenai pembunuhan yang telah aku lakukan itu adalah akibat godaan syaitan yang menyesatkan. Namun peristiwa itu akhirnya merupakan suatu rahmat dan barakah yang terselubung bagiku. Sebab dalam perantauanku, setelah aku melarikan diri dari negerimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan aku dengan hikmah dan ilmu, serta mengutuskan aku sebagai Rasul dan pesuruhnya. Maka dalam rangka tugasku sebagai Rasul, datanglah aku kepadamu atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kezaliman dan penindasanmu terhadap Bani Israel." Dalam Al-Quran Allah berfirman, Fir'aun berkata, "Siapa Tuhan seluruh alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya,
jika kamu mempercayainya." Firaun berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Tidakkah kamu mendengar?" Musa berkata lagi, "Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulu." Firaun berkata, "Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian, benar-benar orang gila." Musa berkata lagi, "Dialah Tuhan timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 23-28. Ya, Firaun bertanya, "Siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebut itu, hai Musa? Adakah Tuhan di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja?" Musa menjawab, "Ya, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan semesta alam." Tanya Firaun, "Siapakah Tuhan seru semesta alam itu?" Musa menjawab, "Ialah Tuhan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara langit dan bumi." Berkata Firaun kepada para penasihatnya dan pembesar-pembesar kerajaan yang berada di sekitarnya, "Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah seorang yang gila." Kemudian ia balik bertanya kepada Musa dan Harun, "Siapakah Tuhan kamu berdua?" Musa menjawab, "Ya, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap makhluk sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk kepadanya." Firaun bertanya, "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu yang tidak mempercayai apa yang engkau ajarkan ini dan malahan menyembah berhala dan patung-patung?" Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Jika Dia telah menurunkan azab dan siksanya di atas mereka, maka itu adalah karena kecongkakan dan kesombongan serta keengganan mereka kembali ke jalan yang benar. Jika Dia menunda azab dan siksa mereka hingga hari kiamat, maka itu adalah kehendaknya yang hikmahnya kami belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada kami bahwa azab dan siksanya adalah jalan yang benar." Firaun yang sudah tidak berdaya menolak dalil-dalil Nabi Musa yang diucapkan secara tegas dan berani merasa tersinggung kehormatannya sebagai raja yang telah mempertuhankan dirinya lalu menunjukkan amarahnya dan berkata kepada Musa secara mengancam, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau akan kumasukkan ke dalam penjara." Musa menjawab, "Apakah engkau akan memenjarakan aku, walaupun aku dapat memberikan kepadamu tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwahku?" Firaun menentang dengan berkata, "Datanglah tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu, jika engkau benar-benar tidak berdusta." Menjawab tentangan Firaun yang menuntut bukti atas kebenarannya Musa, dengan serta-merta meletakkan tongkat mukjizatnya di atas yang segera menjelma menjadi seekor ular besar yang melata mengarah ke Firaun. Karena ketakutan melompat lari dari singgasananya, melarikan diri seraya berkata kepada Musa, "Hai Musa, demi asuhanku kepadamu selama 18 tahun panggillah kembali ularmu itu." Kemudian dipeganglah ular itu oleh Musa dan kembali menjadi tongkat biasa. Berkata Firaun kepada Musa setelah hilang dari rasa heran dan takutnya, "Adakah bukti yang dapat engkau tunjukkan kepadaku?" "Ya, lihatlah." Musa menjawab serta memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian tatkala tangannya dikeluarkan dari sakunya, bersinarlah tangan Musa itu menyilaukan mata Firaun itu dan orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Firaun sebagai raja yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tentu tidak akan mudah begitu saja menyerah kepada Musa, bekas anak pungutnya, walaupun kepadanya telah diperlihatkan dun mukjizat. Ia bahkan berkata kepada kaumnya yang ia khawatir akan terpengaruh oleh kedua mukjizat Musa itu, bahwa itu semuanya adalah perbuatan sihir, dan bahwa Musa dan Harun adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan maksud menguasai Mesir, dan para penduduknya akan kekuatan dengan sihirnya itu. Firaun dianjurkan oleh penasehatnya yang dikepalai oleh Haman agar mematahkan sihir Musa dan Harun itu dengan mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal dari seluruh daerah kerajaan untuk bertanding melawan Musa dan Harun. Anjuran mana disetujui oleh Firaun yang merasa itu adalah pikiran yang tepat dan jalan yang terbaik untuk melumpuhkan kedua mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh mereka dianggapnya sebagai sihir.
Anjuran itu lalu ditawarkan kepada Musa, yang seketika tanpa ragu-ragu sedikit pun menerima tentangan Fir'aun untuk beradu dan bertanding melawan ahli-ahli sihir. Musa berkeyakinan penuh bahwa dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Pertandingan antara perbuatan sihir yang diilhami oleh syaitan melawan mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah. Dikisahkan dalam Al-Quran, Fir'aun berkata, "Datangkanlah kepadaku semua penyihir yang pandai." Maka ketika para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Maka setelah mereka melemparkan tali temali dan tongkat mereka, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuannya. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 112, 13 dan 117 hingga 118. Pada suatu hari raja kerajaan telah setuju untuk mengadakan hari pertandingan sihir, maka berduyun-duyunlah penduduk kota menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk menyaksikan perlombaan kepandaian menyihir, yang buat pertama kalinya diadakan di kota Mesir. Juga sudah berada di tempat ahli-ahli sihir yang terpandai yang telah dikumpulkan dari seluruh wilayah kerajaan masing-masing, membawa tongkat, tali, dan lain-lain alat sihirnya. Mereka cukup bersemangat dan akan berusaha sepenuh kepandaian mereka untuk memenangi pertandingan. Mereka telah memperoleh janji dari Fir'aun akan diberi hadiah dan uang dalam jumlah yang besar bila berhasil mengalahkan Musa dengan mematahkan sihirnya. Setelah segala sesuatu selesai disiapkan dan masing-masing pembesar negeri sudah mengambil tempatnya mengelilingi Raja Fir'aun yang telah duduk di atas kursi singgasananya, maka dinyatakan pertandingan dimulai. Kemudian atas persetujuan Musa dipersilakan para lawannya beraksi lebih dahulu mempertunjukkan kepandaian sihirnya. Segeralah ahli-ahli sihir Fir'aun menunjukkan aksinya melemparkan tongkat dan tali temali mereka ke tengah-tengah lapangan. Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bahwa tongkat-tongkat dan tali-tali itu seakan-akan ular-ular yang merayap cepat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hamba utusannya berkecil hati menghadapi tipu daya orang-orang kafir itu. Allah berfirman kepada Musa di saat ia merasa cemas itu, "Janganlah engkau merasa takut dan cemas, hai Musa. Engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam pertandingan ini. Lemparkanlah yang ada di tanganmu segera." Para ahli-ahli sihir yang pandai dalam bidangnya itu tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular-ular dan segala apa yang terbayang sebagai hasil tipu sihir mereka. Mereka segera menyerah kalah tertunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Musa seraya berkata, "Itu bukanlah perbuatan sihir yang kami kenal yang diilhamkan oleh syaitan, tetapi sesuatu yang digerakkan oleh kekuatan ghaib yang mengatakan kebenaran kata-kata Musa dan Harun. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai risalah mereka dan beriman kepada Tuhan mereka sesudah apa yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri." Fir'aun raja yang congkak dan sombong, yang menuntut persembahan dari rakyatnya sebagai Tuhan, segera membelalakan matanya, tanda marah dan jengkel melihat ahli-ahli sihirnya begitu cepat menyerah kalah kepada Musa, bahkan menyatakan beriman kepada Tuhannya dan kepada kenabiannya, serta menjadi pengikut-pengikutnya. Tindakan mereka itu dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya, penentangan terhadap ketuhanannya, dan merupakan suatu tamparan bagi kewibawaan serta prestasinya. Ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu berani beriman kepada Musa dan menyerah kepada keputusannya sebelum aku izinkan kepada kamu? Bukankah ini suatu persekongkolan dari kamu terhadapku? Musa dapat mengalahkan kamu, sebab ia mungkin guru dan pembesar yang telah mengajarkan seni sihir kepadamu, dan kamu telah mengatur bersama-samanya tindakan yang kamu sandiwarakan di depanku hari ini. Aku tidak akan tinggal diam menghadapi tindakan khianatmu ini. Akan kupotong tangan-tangan dan kaki-kakimu, serta akan kusalibkan kamu semua pada pangkal pohon kurma
sebagai hukuman dan balasan bagi tindakan khianatmu ini." Ancaman Firaun itu disambut mereka dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka mata hati mereka dengan cahaya iman, sehingga tidak akan terpengaruh dengan kata-kata kebatilan yang menyesatkan atau ancaman Firaun yang menakutkan. Mereka sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu dan seni sihir dapat membedakan yang mana satu sihir dan yang mana bukan. Maka sekali mereka diyakinkan dengan mukjizat Nabi Musa yang membuktikan kebenaran kenabiannya, tidaklah keyakinan itu akan dapat digoyahkan oleh ancaman apapun. Berkata mereka kepada Firaun menanggapi ancamannya, "Kami telah mendapat bukti-bukti yang nyata, dan kami tidak akan mengabaikan kenyataan itu sekadar memenuhi kehendak dan keinginanmu. Kami akan berjalan terus mengikuti jejak dan tuntutan Musa dan Harun sebagai pesuruh oleh yang benar. Maka terserah kepadamu untuk memutuskan apa yang engkau hendak putuskan terhadap diri kami. Keputusan kamu hanya berlaku di dunia ini, sedang kami mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat yang kekal dan abadi." Nabi Musa yang telah mengalahkan ahli-ahli sihir dengan kedua mukjizatnya makin meluas pengaruhnya. Sedangkan Firaun dengan kekalahan ahli sihirnya merasa kewibawaannya merosot dan kehormatannya menurun. Ia khawatir jika gerakan Musa tidak segera dipatahkan, akan mengancam keselamatan kerajaannya serta kekekalan mahkotanya. Para penasihat dan pembantu-pembantu terdekatnya tidak berusaha menghilangkan rasa kecemasan dan kekhawatirannya, tetapi mereka sebaliknya makin membakar dadanya dan makin menakut-nakutinya. Mereka berkata kepadanya, "Apakah engkau akan terus membiarkan Musa dan kaumnya bergerak secara bebas dan meracuni rakyat dengan macam-macam kepercayaan dan ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang telah kita warisi dari nenek moyang kita? Tidakkah engkau sadari bahwa rakyat kita makin lama makin terpengaruh oleh hasutan-hasutan Musa? Sehingga lama-kelamaan, niscaya kita dan Tuhan-Tuhan kita akan ditinggalkan oleh rakyat kita, dan pada akhirnya akan hancur binasalah negara dan kerajaanmu yang megah ini." Firaun menjawab, "Apa yang kamu uraikan itu sudah menjadi perhatianku sejak dikalahkannya ahli-ahli sihir kita oleh Musa. Dan memang kalau kita membiarkan Musa terus melebarkan sayapnya dan meluaskan pengaruhnya di kalangan pengikut-pengikutnya, yang makin lama makin bertambah jumlahnya, pasti pada akhirnya akan merusakkan adab hidup masyarakat negara kita, serta membawa kehancuran dan kebinasaan bagi kerajaan kita yang megah ini. Karenanya aku telah merancang akan bertindak terhadap Bani Israel dengan membunuh setiap orang lelaki, dan hanya wanita saja akan kubiarkan hidup." Rancangan jahat Firaun diterapkan oleh pegawai dan kaki tangan kerajaannya. Aneka ragam gangguan dan macam-macam tindakan kejam ditimpakan atas Bani Israel yang memang menurut anggapan masyarakat, mereka itu adalah rakyat kelas kambing dalam kerajaan Firaun yang zalim itu. Dengan makin meningkatnya kezaliman dan penindasan yang mereka terima dari alat-alat kerajaan Firaun, datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa mengharapkan pertolongan dan perlindungannya. Nabi Musa tidak dapat berbuat banyak pada masa itu bagi Bani Israel yang tertindas dan teraniaya. Ia hanya menenteramkan hati mereka bahwa akan tiba saatnya kelak di mana mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penderitaan yang mereka alami. Dianjurkan oleh Nabi Musa agar mereka bersabar dan bertawakal seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan dan perlindungannya, karena Allah telah menjanjikan akan mewariskan buminya kepada hamba-hambanya yang soleh, sabar dan bertakwa. Firaun bertujuan melemahkan kedudukan Nabi Musa dengan tindakan kejamnya terhadap Bani Israel yang merupakan kaumnya, bahkan tulang belakang Nabi Musa. Akan tetapi gerak dakwah Nabi Musa tidak sedikit pun terhambat oleh tindakan Firaun itu. Demikian pula tidak seorang pun dari pengikut-pengikutnya yang terpengaruh dengan tindakan Firaun itu, sehingga tidak menjadi luntur iman dan keyakinan mereka yang sudah bulat terhadap risalah Musa, karena sasaran yang dituju dengan tindakan kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan itu tidak tercapai dan tidak dapat menerima dakwah Nabi Musa
dan para pengikutnya, yang dilihatnya bahkan semakin bersemangat menyiarkan ajaran iman dan tauhid, maka Firaun tidak mempunyai pilihan selain harus menyingkirkan orang yang menjadi pengikutnya, yaitu dengan membunuh Nabi Musa. Firaun memanggil para penasihat dan pembesar-pembesar kerajaannya untuk bermusyawarah dan merancang pembunuhan Musa. Di antara mereka yang diundang itu, terdapat seorang mukmin dari keluarga Firaun yang merahasiakan imannya. Di tengah-tengah perdebatan dan perundingan yang berlangsung dalam pertemuan yang diadakan oleh Firaun untuk membicarakan cara pembunuhan Nabi Musa itu, bangkitlah berdiri mukmin itu mengucapkan pembelaannya terhadap Nabi Musa dan nasihat serta tuntunan bagi mereka yang hadir. Ia berkata, "Apakah kamu akan membunuh seseorang lelaki yang tidak berdosa hanya berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya? Padahal ia menyatakan iman dan kepercayaannya itu kepada kamu, bukan tanpa dalil dan bukti. Ia telah mempertunjukkan kepada kamu bukti-bukti yang nyata untuk meyakinkan kamu akan kebenaran ajarannya. Jika seandainya dia seorang pendusta, maka dia sendirilah yang akan menanggung dosa akibat dustanya. Namun jika ia adalah benar dalam kata-katanya, maka niscaya akan menimpa kepada kamu bencana azab yang telah dijanjikan olehnya. Dan dalam keadaan yang demikian, siapakah yang akan menolong kamu dari azab Allah yang telah dijanjikan itu?" Firaun memotong pidato orang mukmin itu dengan berkata, "Rancanganku harus terlaksana dan Musa harus dibunuh. Aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan yang benar, jalan yang akan menyelamatkan kerajaan dan negara." Berucap orang mukmin itu dari keluarga Firaun. Itu melanjutkan, "Sesungguhnya aku khawatir jika kamu tetap berkeras kepala dan enggan menempuh jalan yang benar yang dibawa oleh para nabi-nabi, bahwa kamu akan ditimpa azab dan siksa yang membinasakan, sebagaimana telah dialami oleh kaum Nuh, kaum Aad, kaum Tsamud, dan umat-umat yang datang sesudah mereka. Apa yang telah dialami oleh kaum-kaum itu adalah akibat kecongkakan dan kesombongan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya." Mukmin itu meneruskan nasihatnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan menerima siksa dan azab Tuhan di hari kiamat kelak, di mana kamu akan berpaling ke belakang, tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan kamu itu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaum, ikutilah nasihatku. Aku hanya ingin kebaikan bagimu dan mengajak kamu ke jalan yang benar. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanya merupakan kesenangan sementara, sedangkan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal adalah di akhirat kelak." Orang mukmin dari keluarga Firaun itu tidak dapat mengubah sikap Firaun dan pengikut-pengikutnya. Walaupun ia telah berusaha dengan menggunakan kecakapan berpidatonya dan susunan kata-katanya yang rapi, lengkap dengan contoh-contoh dari sejarah umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan dan pembangkangan mereka sendiri. Firaun dan pengikut-pengikutnya bahkan menganjurkan kepada orang mukmin itu agar meninggalkan sikapnya yang membela Musa dan menyetujui rancangan jahat mereka. Ia dinasehati untuk melepaskan pendiriannya yang pro-Musa dan menggabungkan diri dalam barisan mereka, menentang Musa dan segala ajarannya. Ia diancam dengan dikenakan tindakan kekerasan bila ia tidak mau mengubah sikap pro kepada Musa secara sukarela. Berkata orang mukmin itu menanggapi anjuran Firaun, "Wahai kaumku, sangat aneh sekali sikap dan pendirianmu. Aku berseru kepada kamu untuk kebaikan dan keselamatanmu. Kamu berseru kepadaku untuk berkufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak ketahui, sedang aku berseru kepadamu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Sudah pasti dan tidak dapat diragukan lagi bahwa apa yang kamu serukan kepadaku itu tidak akan menolongku dari murka dan siksa Allah di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kamu sekalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi pahala surga bagi orang-orang yang soleh, bertakwa dan beriman, sedang orang-orang kafir yang telah melampaui batas
akan diberi ganjaran dengan api neraka. Hai kaumku, perhatikanlah nasihat dan peringatanku ini. Kamu akan menyadari kebenaran kata-kataku ini kelak. Bila sudah tidak berguna lagi, orang menyesal atau merasa susah karena perbuatan yang telah dilakukan. Aku hanya menyerahkan urusanku dan nasibku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha mengetahui dan Maha melihat perbuatan dan kelakuan hamba-hambanya. Selain tindakan kekerasan yang ditimpakan ke atas Bani Israel kaumnya Nabi Musa, Firaun melontarkan penghinaan dan kata-kata ejekan terhadap Nabi Musa dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambahnya semenjak ia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan melawan tukang-tukang sihir kaum Firaun. Berkata Firaun kepada pembesar-pembesar kerajaannya, "Biarkanlah aku membunuh Musa, dan biarlah ia memohon dari Tuhannya untuk melindunginya. Aku ingin tahu sampai sejauh mana ia dapat melepaskan diri dari kekuasaanku, dan biarlah ia membuktikan kebenaran kata-kata bahwa Tuhannya akan melindunginya." Dalam lain kesempatan, Firaun berkata kepada rakyatnya yang sudah memperhambakan jiwanya, terbiasa memujanya, mengiyakan kata-katanya, dan mengaminkan segala perintahnya, "Hai rakyatku, tidakkah kamu melihat bahwa aku memiliki kerajaan Mesir yang megah dan besar ini, di mana sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku, sungai-sungai yang memberi kemakmuran hidup dan kebahagiaan hidup bagi rakyatku? Dan tidakkah kamu melihat kekuasaanku yang luas dan ketaatan rakyatku yang bulat kepadaku? Bukankah aku lebih baik dan lebih agung dari Musa yang hina dina itu, yang tidak bisa menguraikan isi hatinya dan menerangkan maksud tujuannya? Mengapa Tuhannya tidak memakaikan gelang emas, sebagaimana lazimnya orang-orang yang diangkat menjadi raja, pemimpin, atau pembesar? Atau mengapa ia tidak diiringi oleh malaikat-malaikat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenarannya bahwa ia adalah pesuruh Tuhannya? Kelompok orang yang mendengar kata-kata Firaun itu dengan serta-merta mengiyakan dan membenarkan kata-kata rajanya, serta menyatakan kepatuhan yang bulat kepada segala titah dan perintahnya sebagai warga yang setia kepada rajanya, namun zalim dan fasik terhadap Tuhannya. Dalam pada itu kesabaran Nabi Musa sampai pada puncaknya melihat Firaun dan pembantu-pembantunya tetap berkeras kepala menentang dakwahnya, mendustakan risalahnya, dan makin memperhebatkan tindakan kejamnya terhadap kaum Bani Israel, terutama para pengikutnya, yang menyembunyikan imannya karena ketakutan daripada kejaran Firaun dan pembalasannya, yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan mereka terus-menerus melakukan kekejaman, kezaliman, dan penindasan hamba-hambanya dan berkufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka bila tetap tidak mau sadar dan beriman kepadanya, bermacam azab dan siksa di dunia semasa hidup mereka sebagai pembalasan yang nyata. Berdoalah Nabi Musa, memohon kepada Allah, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Firaun dan kaum kerabatnya kemewahan hidup, harta kekayaan yang meluap-luap, dan kenikmatan duniawi, yang kesemua itu mengakibatkan mereka menyesatkan manusia, hamba-hambamu, dari jalan yang Engkau ridhai dan tuntunan yang Engkau berikan. Ya Tuhan kami, biasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Mereka tidak akan beriman dan kembali kepada jalan yang benar sebelum melihat siksaan-Mu yang pedih." Berkat doa Nabi Musa dan permohonannya yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilandakanlah kerajaan Firaun oleh krisis keuangan dan makanan yang disebabkan mengeringnya sungai Nil, sehingga tidak dapat mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang di samping serangan hama yang ganas yang telah menghabiskan padi dan gandum yang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Belum lagi krisis keuangan dan makanan teratasi, datang menyusul bala banjir yang besar disebabkan oleh hujan yang turun dengan derasnya sehingga menghanyutkan rumah-rumah, gedung-gedung, dan membinasakan binatang-binatang ternak.
Dan sebagai akibat dari banjir itu berjangkitlah bermacam-macam wabah dan penyakit yang merisaukan masyarakat, seperti hidung berdarah dan lain-lain. Kemudian datanglah barisan kutu-kutu busuk dan katak-katak yang menyerbu ke dalam rumah-rumah sehingga mengganggu ketentraman hidup mereka, menghilangkan kenikmatan makan, minum, dan tidur, disebabkan menyusupnya binatang-binatang itu ke dalam tempat-tempat tidur, hidangan makanan, dan di antara sela-sela pakaian mereka. Pada waktu azab menimpa dan bencana-bencana itu sedang melanda berdatangan, mereka kepada Nabi Musa minta pertolongannya demi kenabiannya, agar memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala itu dari atas mereka dengan perjanjian bahwa mereka akan beriman dan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa sekiranya mereka dapat ditolong dan terhindar dari azab bala itu. Akan tetapi begitu bala-bala itu tercabut dari atas mereka dan hilanglah gangguan yang diakibatkan olehnya, mereka mengingkari janji mereka dan kembali bersikap memusuhi dan menentang Nabi Musa, seolah-olah apa yang terjadi bukanlah karena doa dan permohonan Musa kepada Allah, akan tetapi karena hasil usaha mereka sendiri. Bani Israel yang cukup menderita akibat tindasan Fir'aun dan kaumnya cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan bengis itu, pada akhirnya sadar bahwa masalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian berangkatlah rombongan kaum Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar mereka dari belakang, akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi Lautan Merah, setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israel ketika melihat laut terbentang di depan mereka, sedangkan dari belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mereka tertangkap, maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Fir'aun yang zalim itu. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa, bernama Yusha bin Nun, "Wahai Musa, kemana kami harus pergi? Musuh berada di belakang kami, sedang mengejar dan laut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa perahu. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab, "Janganlah kamu khawatir dan cemas. Perjalanan kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan dialah yang akan memberi jalan keluar, serta menyelamatkan kita dari cengkraman musuh yang zalim itu." Pada saat yang kritis itu, di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan, seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang saja, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terbelah laut itu, tiap-tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering, yang segera di bawah pimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israel menuju ke tepi timurnya. Setelah mereka sudah berada di bagian tepi timur dalam keadaan selamat, terlihatlah oleh mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua belah gunung air itu. Kembali rasa cemas dan takut mengganggu hati mereka, seraya memandang kepada Nabi Musa seolah-olah bertanya, apa yang hendak dia lakukan selanjutnya. Dalam pada itu Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertenang menanti Fir'aun dan bala tentaranya turun semua ke dasar laut, karena takdir Allah telah mendahului bahwa mereka akan menjadi bala tentara yang tenggelam. Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara dua belah gunung air itu, "Lihat bagaimana lautan terbelah menjadi dua,
memberi jalan kepada kami untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mereka tidak mengetahui bahwa perintahku berlaku dan ditaati oleh laut, jangan lagi oleh manusia. Tidakkah ini semuanya membuktikan bahwa aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu? Maka dengan rasa bangga dan sikap sombongnya, turunlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dasar laut yang sudah mengering itu melakukan gerak cepatnya untuk menyusul Musa dan Bani Israel yang sudah berada di tepi bagian timur. Sambil menanti hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditakdirkan hamba-hambanya yang kafir itu. Demikianlah maka setelah Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan yang membelah itu, jauh dari kedua tepinya, tibalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka, di mana Fir'aun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Terpendamlah mereka hidup-hidup di dalam perut laut, dan berakhirlah riwayat hidup Fir'aun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan gambaran bagi generasi yang akan datang. Pada detik-detik akhir hayatnya, seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya, berkatalah Fir'aun, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepadanya sebagai salah seorang Muslim." Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul maut, "Baru sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepadaku? Tidakkah kekuasaan ketuhananmu dapat menyelamatkan engkau dari maut? Baru sekarangkah engkau sadar dan percaya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat, melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba-hambaku dan berbuat sewenang-wenang, merusak akhlak dan akidah manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaanmu? Terimalah sekarang pembalasanku yang akan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku." Bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa, masih meragukan kematian Fir'aun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Fir'aun semasa ia berkuasa, sebagai raja, bahwa dia adalah manusia luar biasa, lain dari yang lain, dan bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan dan tidak akan mati. Khayalan yang masih melekat pada pikiran mereka menjadikan mereka tidak mau percaya bahwa dengan tenggelamnya Fir'aun sudah mati. Mereka menyatakan kepada Musa bahwa Fir'aun mungkin masih hidup namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terpikir oleh mereka tentang Fir'aun adalah suatu khayalan belaka, dan bahwa Fir'aun sebagai orang biasa telah mati tenggelam akibat pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya, menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan Nabi Musa, dan menindaskan serta memperhambakan Bani Israel. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, tubuh-tubuh Fir'aun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air, hilanglah segala takhayul mereka tentang Fir'aun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah, bahwa mayat Fir'aun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh sampai sekarang, sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah nyata ini, bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ada waktunya menimpa manusia yang kufur dan zalim. Jangan lupa bantu support channel Umat Muslim dengan like, subscribe, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.